Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa? Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan informasi mengenai penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP Awards tahun 2023 yang diharapkan dapat memotivasi para anggota DPR RI untuk terus memberikan upaya kinerja terbaiknya bagi bangsa dan negara. Pimpinan dan anggota DPR RI menerima penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP Awards tahun 2023 atas kinerja yang telah dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI, Melanie Leimena Suharli, menyampaikan dengan adanya penghargaan ini dapat memotivasi dirinya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ia berharap perempuan dan UMKM bisa semakin maju ke depannya. Ini menambah motivasi ya, dan apalagi saya kategorinya kan pemberdayaan perempuan. Tentunya saya akan memotivasi para perempuan untuk lebih berdaya lagi. Kalau perempuan berdaya, keluarganya ikut berdaya. Dan juga ada di situ juga selain pemberdayaan perempuan juga memajukan UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Sehingga kalau UMKM naik kelas, perempuan-perempuan yang 60% UMKM itu adalah perempuan juga lebih berdaya lagi. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto mengapresiasi kerja-kerja Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang menyemarakan media center DPR RI. Sebagai anggota DPR RI, ia berkomitmen terus berupaya memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi ini adalah merupakan bentuk daripada legislator bahwa sebenarnya kita ini bekerja untuk bangsa dan negara dan tidak seperti apa yang sering kali masyarakat lihat bahwa anggota legislator itu tidak melakukan apa-apa. Jadi kami semuanya ini adalah merupakan legislator yang memang sangat-sangat kritis dalam menghadapi situasi saat ini. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai Komisi 1 DPR RI yang menilai perlunya tindakan nyata dengan larangan terhadap segala bentuk pengembangan senjata nuklir serta dukungan terhadap pemuliran korban nuklir guna mewujudkan zona ASEAN bebas senjata nuklir. Komisi 1 DPR RI dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ke sidang paripurna DPR RI. Hal ini adalah bentuk komitmen DPR RI bersama pemerintah untuk mewujudkan zona ASEAN bebas senjata nuklir. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarifuddin Hasan memaparkan peristiwa Hiroshima Nagasaki menjadi bukti nyata betapa berbahayanya senjata nuklir bagi keberlangsungan dunia, sehingga larangan senjata nuklir harus dapat dukungan penuh. Artinya dalam hal ini kita sekalipun mereka belum setuju, kita tidak boleh diam. Kita harus bersatu untuk menyuarakan itu, dan untuk itu kita harus bentuk undang-undang supaya landasan hukumnya itu sangat valid dan dapat mengikat untuk bangsa kita. Anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Sturman Panjaitan, menilai komitmen zona ASEAN bebas senjata nuklir tidak hanya berbentuk traktat, tetapi juga harus diwujudkan dengan tindakan-tindakan konkret. Selain melarang dengan tegas segala bentuk pengembangan senjata nuklir, traktat ini juga harus mendukung pemulihan korban nuklir, terutama jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Traktat ini tidak hanya melarang pengembangan, uji coba, pertukaran, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir bagi negara-negara anggota, tetapi juga melarang mereka untuk menjadikan tuan rumah bagi negara lain untuk melakukan aktivitas serupa. Selain itu, traktat ini juga mengatur kewajiban negara membantu korban yang disebabkan oleh aktivitas nuklir, termasuk diantaranya memberi jaminan kesehatan psikologis. Ken Dantemi, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa yaitu Komisi 8 DPR RI yang berharap pemerintah melaporkan secara terpisah penggunaan dana operasional pelaksanaan haji untuk kuota normal dan kuota tambahan. Komisi 8 DPR RI mengkritisi laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023
karena laporan keuangan dinilai kurang mendetail. Dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala BPKH, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyoroti 898 jamaah yang tidak dapat berangkat haji pada tahun 2023. Menurutnya kuota tersebut dapat dimanfaatkan untuk jamaah yang ada pada daftar tunggu, sehingga kuota dapat terserap optimal. Yang berangkat ke Arab Saudi mengapa hanya 209.782 jamaah? Artinya ada 898 jamaah yang tidak berangkat. Kira-kira ini Gusmen apa sih penyebabnya? Itu. Setelah kita tahu penyebabnya, atau ketika kita sudah tahu apa tidak ada solusi untuk segera diisi waiting list yang ada sehingga serapannya itu jadi lebih maksimal. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mempertanyakan laporan penggunaan anggaran tahun anggaran 2023 khususnya untuk kuota tambahan 8.000 jamaah haji. Ia meminta penggunaan dana operasional untuk kuota normal dan tambahan dilaporkan secara terpisah. Saya ingin melihat dana yang dipakai untuk yang normal berapa dan yang tambahan itu dipisahkan itu. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti mengenai tren kenaikan harga beras yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Pemerintah diminta bergegas mengantisipasi kenaikan ini dengan melibatkan seluruh lembaga yang berkaitan dengan stabilisasi pangan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, fenomena El Nino serta faktor logistik dan spekulan beras dinilai menjadi faktor penyebab terjadinya lonjakan harga beras di pasaran.
Oleh karena itu DPR RI berharap pemerintah membuat strategi khusus agar harga beras tidak terus melonjak sehingga semakin mempersulit perekonomian masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Fluktuasi harga komoditas pangan masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini disparitas harga pangan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya komoditas beras. Upaya pemerintah menurunkan harga beras yang melonjak sejak bulan lalu belum membuahkan hasil. Operasi pasar, impor beras besar-besaran, dan bantuan pangan ke rakyat kecil belum ampuh meredam kenaikan harga bahan pokok ini. Hingga hari ini, harga beras di pasaran masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras premium nasional naik 1,15%. Dalam sehari menjadi Rp14.920 per kilogram. Secara bulanan, kenaikan 7,64% atau Rp1.060 dibandingkan bulan lalu Rp13.860 per kilogram. Selain El Nino, faktor logistik dan spekulan beras juga menjadi faktor penyebab terjadinya lonjakan harga beras di pasaran. Sejumlah negara Asia yang biasanya menjadi produsen beras mulai membatasi ekspor, sehingga mengganggu persediaan logistik dan distribusi beras di Indonesia. Bahwa ada faktor El Nino ya ada, tapi ini lebih kepada faktor logistik. Kenapa faktor logistik? Karena memang hampir semua negara di Asia itu menahan produknya untuk tidak keluar, jadi tidak ekspor. Nah, kemudian juga harga-harga ini juga ada permainan dari spekulan. Pemerintah punya pekerjaan rumah berat dalam mengatasi kenaikan harga komoditas pangan paling dicari di Indonesia ini. Diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menekan tingginya harga beras, diperlukan monopoli dan keseriusan dari para pembuat kebijakan. Monopoli pangan harus dilakukan sebagai bentuk intervensi dan upaya pemerintah membuat harga beras kembali normal. Sinergi dan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola pangan nasional. Pemerintah harus memonopoli urusan pangan, nggak ada kata lain. Ketika pemerintah tidak menguasai stok, maka hukum dagang berlaku. Siapa yang punya barang itu yang mengendalikan harga. Hari ini pemerintah nggak punya stok. Karena apa? Kewenangannya tidak diberikan sepenuhnya kepada Bulog, kepada Badan Pangan untuk menyerap itu semuanya. Oleh karena itu, selama tidak ada monopoli terkait dengan kebutuhan pangan atau bahan pangan dari kita dan diserahkan ke swasta, selamanya harga akan seperti ini. Kalau jangka pendek, ya nggak ada cara lain, Mas. Operasi pasar. Ujungnya dari operasi pasar apa? Hilang stok pemerintah, nggak ada. Akhirnya ujungnya impor lagi. Kementerian Perdagangan justru harus berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, khususnya apalagi di bidang pangan. Yang ini sangat memungkinkan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai pintu keluar dan masuk mampu untuk menjadi trigger agar Kementerian Teknis dapat memproduksi sesuai dengan permintaan. Jangan pula karena tidak ada koordinasi yang baik antar Kementerian Teknis di bidang pangan dengan Kementerian Perdagangan, pada akhirnya impor menjadi instrumen utama, bukan produksi yang menjadi instrumennya. Akhirnya apa? Impornya semakin besar, produk dalam negerinya semakin kecil. Sementara pada sisi lain pertumbuhan konsumsinya terus meningkat.
Sebagai negara dengan konsumsi beras global terbesar keempat di dunia, rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 35,3 juta metrik ton setiap tahunnya. Melonjaknya harga beras tentu tidak boleh terus dibiarkan. Kondisi ini tidak hanya mencekik keuangan masyarakat kecil, tetapi secara perlahan akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Jurus jitu pemerintah untuk memukul mundur harga beras ke posisi semula sangat dinanti semua pihak. Tentunya, sistem kebut semalam bukan solusi mengurai semua persoalan ini. Perlu kebijakan yang komprehensif dalam menjaga tata kelola pangan dan rantai distribusi, agar harga komoditas pangan di Indonesia tetap stabil, tak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong nomenklatur tenaga kependidikan masuk dalam formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyayangkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan di dalamnya. Untuk itu, Fikri mendorong Kemendikbudristek berkoordinasi dengan kementerian terkait guna melakukan revisi terhadap aturan tersebut. Berikut liputan rekan kami Alfat Rizky selengkapnya. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2023 ini pemerintah kembali membuka rekrutmen untuk P3K dan Komisi 10 DPR RI sendiri sudah bekerja untuk mengupayakan bagaimana tenaga pendidikan salah satunya untuk bisa direkrut menjadi P3K. Namun masih ada kendala-kendala dalam hal ini, dan untuk melihatnya lebih detail atau membahasnya lebih detail, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, kira-kira terkait dengan kendala Pak dengan rekrutmen P3K ini kan juga ada di Permen PAN nomor 158 tahun 2023, itu belum ada nomenklatur terhadap tenaga pendidikan tersebut. Nah, itu akan seperti apa Pak ke depannya? Iya, ini jadi Komisi 10 kebetulan saya beberapa kali memimpin mengingatkan 2021 itu karena konsentrasi Kemendikbudristek itu menyelesaikan guru, maka terus kita ikuti dari 1 juta guru untuk menjadi P3K dari 500.000 jadi 900.000 dan seterusnya. Itu pun SK-nya atau formasinya tidak match antara daerah dengan pusat. Dan ini janjinya 2023 ini nanti selesai, memang nggak bisa tuntas semua, masih ada 12.000 yang belum ada formasinya, tapi dijanjikan 2024 selesai. Nah, itu guru. Tetapi dirjennya saja namanya guru dan tenaga kependidikan. Tetapi faktanya 2021 konon katanya mau didata. Ya tahu datanya ada informasi seperti apa. 2022 mestinya mereka janji Dirjen GTK pada waktu itu mau ada rekrutmen. Nah, tapi faktanya sampai sekarang masih belum ada. Usut punya usut, salah satunya adalah regulasi tentang formasi. Regulasi tentang formasi yang tadi disebut Permen PAN-RB 158 tahun 2023 itu sudah ada, misalnya operator. Itu operator Dukcapil, operator sekolah yang menginput data tentang guru, sarana prasarana, kemudian apakah sekolah ini dapat berapa bosnya dan seterusnya, itu tidak ada. Apalagi tenaga kependidikan lain seperti penjaga sekolah, laboran, pustakawan dan seterusnya, itu sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Kami Komisi 10 tentu mendesaknya kepada mitra kami Kemendikbudristek untuk
koordinasi intensif dengan Kemenpan RB dan kementerian lain yang terkait supaya nomenklatur itu ada dulu. Jadi kalau nomenklaturnya tidak ada, bagaimana kemudian kita mau mengusahakan kalau operator misalnya, operator sekolah bukan operator Dukcapil, itu ada dulu. Nah, baru kemudian nanti yang lain, apakah penjaga sekolah atau mungkin juga laporan atau mungkin juga pustakawan dan sebagainya, mestinya ada jaminan sehingga 2023 ini mungkin penyusunan regulasinya dan 2024 mestinya mereka harus sudah direkrut lah. Baik Pak. Dari Komisi 10 DPR RI sendiri Pak, ini ke depan komitmennya untuk bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan ini, apakah di 2024 sudah ditargetkan bahwa ini akan selesai semua Pak? Mudah-mudahan kita terus mendorong ya, dan tadi sudah ada hasilnya guru ya, dan pekerjaan selanjutnya ya tenaga kependidikan, karena nggak bisa, guru kan nggak bisa buka pintu sendiri, membersihkan ruangan sendiri dan seterusnya, harus ada perangkat-perangkat lain, apalagi kalau SMP SMA harus ada laporan, harus ada pustakawan. Kita sedang darurat literasi dan tenaga, ternyata salah satunya adalah karena rasio pustakawan terhadap ini buku dan yang harus dilayani itu jauh sekali dari ideal. Jadi kita sangat butuh pustakawan. Jangan sampai anak-anak bangsa ini yang tertarik dengan perpustakaan, lantas mereka tidak tertarik menjadi pustakawan gara-gara nggak ada formasi. Ya. Pak, terakhir Pak, berarti dari Komisi 10 mendorong adanya tenaga pendidikan ini bisa direkrut menjadi P3K ya Pak? Betul, saya kira ASN kalau mampu bukan P3K, kalau mampu PNS kenapa tidak? Jadi sekarang memang pemerintah masih hanya P3K, tapi undang-undangannya kan tentang aparatur sistem sipil negara. Jadi kalau aparatur sistem negara ya PNS dan P3K. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu wakil ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih, di mana tadi Bapak Abdul Fikri menyampaikan komitmennya terus mengawal dari adanya rekrutmen tenaga kependidikan dan juga guru untuk bisa menjadi ASN ke depannya. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Puan Maharani yang mengatakan Pancasila menjadi bintang penuntun pemersatu rakyat. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda seperti yang sudah terlihat pemirsa. Di sini disoroti Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai Hari Kesaktian Pancasila ini penting sebagai pengingat untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan ideologi bangsa yang dapat menjadi bintang penuntun untuk menyatukan rakyat Indonesia di tengah tantangan zaman. Nah, terkait dengan hal ini pemirsa, Puan meminta generasi muda penerus bangsa wajib memahami Pancasila secara utuh dan mengingatkan masyarakat Indonesia secara umum untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita sama-sama sepakat nih pemirsa bahwa Pancasila merupakan pengingat bagi masyarakat untuk menjaga aspek politik, ekonomi, serta memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga keberlanjutan lingkungan. Dan Pancasila adalah fondasi kokoh bagi negara yang beragam seperti kita, Indonesia. Dan berita selanjutnya menjadi headline juga di media online di sore hari ini, yaitu waspada virus Nipah. DPR RI minta pemerintah untuk siaga. Pemirsa, di sini ada anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda, meminta pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk bersiaga terhadap virus Nipah. Meskipun dikabarkan virus ini belum terdeteksi di Indonesia. Namun salah satunya yaitu dengan melakukan pengetatan pengawasan di gerbang-gerbang kedatangan internasional dengan menyiapkan fasilitas kesehatan prima. Dan dikabarkan virus Nipah ini pemirsa sudah terdeteksi di Kerala dan India yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Dan menurut WHO, Nipah merupakan virus zoonosis yang ditularkan ke manusia melalui hewan seperti babi dan kelelawar. Nah, terkait dengan hal ini Neti juga mengingatkan kita bahwa Indonesia juga memiliki kelelawar buah yang dapat membawa virus Nipah sebagaimana pernah terjadi dan meledak kasusnya di Malaysia dan Singapura. Selain itu pemirsa, virus ini juga dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung melalui antar manusia. Dan kabar buruk selanjutnya di sisi lain belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus ini. Tentu kita sama-sama berharap bahwa jangan sampai virus Nipah masuk ke Indonesia ya pemirsa. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini. Terkait yang pertama, Ibu Puan Maharani yang menyebut bahwa Pancasila menjadi bintang penuntun pemersatu rakyat serta waspada virus Nipah. DPR RI minta pemerintah untuk siaga. Sekian dari saya Elisa dan kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.